Tepuk tangan yang terbaik sekali lagi bagi Allah kita, saudara. Alkitab berkata bahwa setiap kuasa maut sudah dikalahkan, sudah ditaklukkan oleh kematian dan kebangkitan Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi dia sekali lagi. Haleluya. Awal ibadah kita pada bulan Juli pada tanggal 5 sebagai awal kita ibadah setelah sekian lama kita tidak pernah bersua. Tapi saya yakin dan percaya kasih karunia Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita. Amin. Biarlah pada pagi hari ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan kembali mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya, karena anugerahnya yang luar biasa dalam hidup kita, yang sudah memelihara kehidupan kita sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu, buat anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami datang kepadamu. Dengan kerendahan hati kami mohon kepadamu Tuhan. Biarlah kami boleh tetap setia, tetap bersandar kepadamu hingga sampai Engkau datang menjemput kami. Kami mau masuk ke hadirat-Mu. Kami mau Tuhan menyembah dan memuliakan nama-Mu. Glory, haleluya Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari buka hati kita. Kita akan benar-benar mengucap syukur pada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan sudah mengumpulkan kita, sudah memberkati setiap kita. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau, yang sudah memampukan kami untuk terus bertahan hingga pada pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Menyembah Yang Maha
Bapa, kami yakin Kau tetap bersama dengan kami. Kami mau mengucap syukur karena Kau sudah menebus kami. Karena oleh kuasa darah-Mu Tuhan kami ada bersama dengan Engkau pada pagi hari ini, Yesus. Glory, haleluya. Pujilah Engkau Tuhan. Uralah Bapa yang segala. Terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu. Biarlah Kau terus memampukan kami. Biarlah Kau terus memberikan kekuatan yang baru buat kami. Untuk kami datang, untuk kami tetap setia di dalam Engkau. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yang baru biarlah kami boleh kembali memuji-Mu
hamba-Mu. Biar Engkau menjamah setiap kami, Engkau memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini dengan penuh kerinduan Tuhan. Karena kami percaya akan kuasa-Mu, akan anugerah-Mu dan mujizat-Mu dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Karena Engkau adalah Allah yang terbesar, Engkau adalah Allah yang terdahsyat, yang setiap hari memampukan kami untuk terus datang kepadamu, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Aku percaya Yesus karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Biar Engkau juga terus menguatkan hati kami dengan firman-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Tiada yang seperti Engkau. Benar Tuhan. Begitu, amin. Amin Yesus. Engkau Allah yang baik buat kami Yesus. Sanggup menjawab. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk segala doa yang telah terjawab dalam kehidupan kami Yesus. Amin. Ini kami umat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau terus percaya kepada-Mu Bapa. Amin. Haleluya. Tuhan sanggup membawa. Benar Yesus. Seluruh kehidupanmu aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Katakan aku percaya Tuhan. Percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Dengan iman aku percaya. Amin Tuhan, kami percaya janji-Mu. Oh yang dahsyat untuk kami Bapa. Dan Engkau memakai setiap kami hadir pada pagi hari ini untuk terus kuat di dalam-Mu ya Allah. Amin. Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Katakan aku percaya. Haleluya Yesus. Tuhanku yang dahsyat buat kami Tuhan. Kau sanggup memulihkan bangsa kami. Kau sanggup memulihkan kehidupan kami Yesus. Dan Kau sanggup Tuhan memampukan kami untuk terus bertahan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Segala mempetekkan Yesus. Segala Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu buat kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan. Ini kami Yesus. Kami tidak mampu Tuhan tanpa pertolongan-Mu. Kami percayakan janji-Mu ya dan amin. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami terus bersandar kepada-Mu. Dan kami terus Tuhan hanya berharap akan kuasa-Mu. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami pada pagi hari ini. Dan biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu yang akan memampukan setiap kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan, dan berkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, sehingga kami boleh diberkati Tuhan dan pulang tidak sia-sia. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Tentu atas kebaikan Tuhan kita bisa bersama-sama kembali untuk kita berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita boleh beribadah, kalau kegiatan-kegiatan sudah mulai dibuka, bukan berarti masalah COVID-19 sudah tertangani, belum. Tetapi supaya memang ada perimbangan, supaya perekonomian mulai berjalan, sehingga ada keseimbangan antara ekonomi dan kesehatan. Tetapi justru ketika dilepas akan sangat berbahaya. Itulah sebabnya saya mengimbau kepada Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita berhati-hati sendiri, menjaga diri sendiri dan orang lain dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik dimanapun Bapak Ibu berada, sehingga situasi dan kondisi yang sekarang ini terjadi akan membawa kebaikan bagi kita semua semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bersama-sama membaca di dalam kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Dalam kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-8, kita akan perhatikan bersama-sama Bapak Ibu dan saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Sekali lagi, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Di masa-masa ini memang banyak orang mengalami kesulitan dan kesukaran, tetapi tidak selamanya COVID-19 membawa kesulitan dan kesukaran. Memang ada bagian-bagian dari segmen ekonomi yang memang mengalami kelesuan. Di bidang kuliner mengalami kelesuan, di bidang-bidang lain mengalami kelesuan, tetapi juga di bidang lain, telekomunikasi, perusahaan-perusahaan yang bikin hand sanitizer, bikin masker, itu mendapat keuntungan yang luar biasa. Jadi tidak selamanya situasi dan kondisi yang sulit merugikan semuanya. Hanya tergantung bagaimana kita melihat dari sisi yang berbeda. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau hari-hari ini bisa dikatakan masa-masa yang banyak yang mengatakan memang sulit, sukar, tetapi satu hal firman Allah mengatakan orang benar diselamatkan dari kesukaran. Kesukaran memang mesti ada. Kesukaran dan selalu ada di mana-mana. Tetapi orang benar akan diselamatkan dari kesukaran. Amin, Bapak Ibu. Pokok persoalannya adalah kalau kita mau diselamatkan dari kesulitan dan kesukaran, jadilah orang benar. Apa yang saya sampaikan adalah hal yang sederhana. Ketika kita mempelajari firman Tuhan bukan tambah sulit, tapi supaya lebih jelas. Ketika kesukaran dan kesulitan ada, jadilah orang benar. Maka Bapak Ibu akan diselamatkan oleh Tuhan. Benar dalam perkataan kita, benar dalam pikiran dan hati kita. Kalau kita melihat hari-hari ini banyak korban berjatuhan. Tadi malam saya melihat ada 11 jumlah yang positif 11.119 tadi malam. Dan itu terus meningkat, khususnya Jawa Timur. Dan Jawa Timur rupa-rupanya virusnya virus yang sangat berbahaya dibanding dengan DKI, sehingga lebih berbahaya. Dan namanya arek-arek Surabaya, Arema, ya seperti itu biasanya. Maka kita akan belajar bersama-sama untuk kita melakukan yang terbaik. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kematian bisa datang kapan saja tanpa diduga. Kita bisa melihat teman sahabat kita yang beberapa waktu mungkin kelihatan, kemudian kita mendengar sakit dan meninggal. Bapak Ibu dan saudara-saudara, soal kematian bisa datang kapan saja, tapi pastikan hidup kita benar di hadapan Tuhan.
Kita bisa dipanggil Tuhan kapan saja, tapi pastikan hati kita benar di hadapan Tuhan. Hati yang benar, menjadi orang yang benar, pikiran benar, perkataan benar. Kalau ada orang yang bersalah, ampuni dia, jangan taruh dendam dalam hatimu. Kalau engkau bersalah, minta ampun supaya ada penyelesaian. Sehingga saat Tuhan memanggil kita, kita dalam kondisi orang-orang yang benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang benar diselamatkan dari kesukaran. Kata diselamatkan berarti yang pertama dihindarkan. Seperti ketika Bapak Ibu sedang menuntun anak-anak, kemudian ada kendaraan yang hendak nyerempet, kemudian Bapak Ibu tarik anak itu, sehingga anak itu terhindar dari mara bahaya. Bapak Ibu sedang terhindar dari masalah-masalah itu. Bapak Ibu dan saudara, ada satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan di mana jemaatnya dihindarkan dari mara bahaya. Dia seorang ibu yang setiap pagi dia pergi ke pasar dan menjual tempe. Dia seorang yang tekun berdoa. Setiap pagi dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkatilah sepanjang hari ini, berikan kami pada hari ini rezeki yang secukupnya. Kemudian dia berangkat. Kemudian seperti biasa dia naik mikrolet ke pasar dan pulang, kemudian habis dia bersyukur kepada Tuhan. Begitu setiap hari dia lakukan. Dia berdoa dan dia diberkati oleh Tuhan. Suatu saat ketika suatu pagi dia berdoa kepada Tuhan, doa yang sama, Tuhan hari ini saya mau bekerja, berkatilah dan dialah Tuhan menolong kami semua. Ketika dia seperti biasa dia lewat di pematang sawah, kemudian dia kepleset dan semua dagangannya rusak, kena lumpur. Dia sudah berdoa, kemudian dia pulang sambil bertanya dalam hatinya, kenapa Tuhan hari ini terjadi sehingga saya tidak bisa bekerja hari ini. Kemudian dia pulang. Kemudian tengah hari dia dengar kabar bahwa mikrolet yang ditumpanginya masuk jurang dan semua meninggal. Dan hanya dia satu-satunya langganan mikrolet itu yang selamat karena jatuh di pematang sawah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, cara Tuhan untuk menghindarkan kita dari kesulitan dan kesukaran banyak caranya. Yang penting lihatlah, tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan akan lakukan yang terbaik bagi kita. Sekalipun ada pengalaman buruk yang sedang kita alami, mungkin itu cara Tuhan untuk menghindarkan kita dari yang lebih buruk lagi yang harus kita alami. Itulah sebabnya tetap berdoa kepada Tuhan, apapun yang kita alami, tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan lakukan yang terbaik bagi kita, orang-orang benar. Tapi jelas, pastikan kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, diselamatkan itu artinya dilindungi. Ini juga kesaksian juga di Kalimantan, ada seorang manajer yang sangat baik, sangat menjadi berkat bagi karyawan, bagi perusahaan, bagi warga di sana, dan dia terkenal sangat baik. Dia mempunyai seorang supir yang setia juga. Dan ketika dalam suatu perjalanan dia melihat supirnya ini kelelahan dan ngantuk. Kemudian dia minta ganti, kamu di belakang saja. Sekarang saya tak supir, saya yang nyopir. Supirnya ini agak malu-malu sedikit, tidak apa-apa Pak, kamu ngantuk nanti malah berbahaya. Kemudian sang manajer yang sangat baik hati ini nyopir, dan dalam perjalanannya tiba-tiba ada anak yang menyeberang dan tertabrak dan meninggal. Warga di sekitar situ berkumpul bersama-sama. Dia mulai gedor-gedor mobil, kemudian supir langsung berkata, Pak, pindah ke belakang biar saya yang ada di posisi situ. Dia berusaha menyelamatkan majikannya yang terkenal orang baik dan orang benar. Dia mau ambil resiko untuk melindungi manajernya. Bapak, Ibu, dan saudara, dia malah berani berkorban, mungkin kepada orang baik, tapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus sedang melindungi kita. Harusnya kita yang dihukum di kayu salib, kita yang mendapat celaan, kita yang mendapat cercaan, tapi sepertinya Tuhan sedang memeluk kita.
dan pukulan-pukulan, lemparan-lemparan batu itu sedang mengarah kepada tubuh Yesus. Dia sedang melindungi kita, menyelamatkan kita dari kesulitan dan kesukaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang ketiga, diselamatkan itu diperlengkapi. Diselamatkan itu kita dilatih, kita diperlengkapi, kita dikasih arahan-arahan, kemudian kita disuruh berperang. Kita disuruh menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Bapak, Ibu, dan saudara, kita akan membaca dalam 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kesukaran, kesulitan yang kita hadapi itu tidak lama, hanya seketika lamanya. Kita mesti menghadapi dengan baik, kita mesti menghadapi dengan kelengkapan-kelengkapan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sehingga kita tidak hanya berharap supaya kita terhindar saja. Kita tidak hanya berharap supaya kita dilindungi saja, tetapi kita berharap, Tuhan berharap supaya kekristenan kita pada level kita diperlengkapi oleh Tuhan. Dalam tanda kutip, tidak selalu bertanya ini boleh atau tidak, karena Roh Tuhan ada pada kita, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Tidak selalu bertanya. Ketika kita masih kecil, tentu kita bertanya, ini boleh nggak? Oh, ini jarang, nak. Ini boleh nggak? Ini boleh, silahkan. Tapi ketika kita sudah dewasa, tentu kita sudah bisa memutuskan, karena kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Seperti ketika punya tekanan darah tinggi, kemudian ada sate kambing, berdoa, Tuhan boleh nggak ini saya makan? Itu tidak perlu bertanya kepada Tuhan, karena memang sate kambing kalau darahnya tinggi itu bisa mempercepat kepergian ke kerajaan surga. Kalau ada orang yang bersalah kepada kita, Tuhan, ini saya ampuni atau tidak? Tidak usah bertanya, karena barang siapa mengampuni orang, maka dosanya akan diampuni oleh Tuhan. Barang siapa tidak mengampuni dosa orang, maka dosanya juga tidak diampuni oleh Tuhan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Ketika kami bersalah, Tuhan, saya minta maaf enggak? Hendaklah kamu saling merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kita memperoleh kebaikan-kebaikan yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada beberapa yang memang kita harus berjuang, kita diperlengkapi. Seperti masa-masa sukar hari-hari ini, kita sedang diperlengkapi oleh Tuhan. Makanya di tengah COVID-19, protokol kesehatan tetap kita jalankan dengan baik. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bukan hanya mengandalkan iman kita, tapi kita juga ada hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga tetap kita jaga jarak. Mesti ada jarak di antara kita, kan begitu? Kalau dulu itu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, kan begitu? Kalau sekarang bercerai kita sehat, gitu. Jadi apa namanya? Berpisah kita sehat, bersatu malah petaka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah sebabnya kenapa beberapa waktu lalu saya umumkan ketika ibadah mulai dibuka, kita tetap ekstra hati-hati. Yang sebenarnya yang saya takutkan adalah euforia, kita merasa ini kemenangan, sudah boleh beribadah. Kemudian kita lepas kontrol, tidak jaga jarak, tidak melakukan protokol kesehatan, dan itu yang sangat berbahaya. Sekali lagi, diberinya kebebasan kita untuk beribadah,
kegiatan-kegiatan yang bersifat massa itu sekali lagi bukan karena masalah COVID sudah teratasi, bukan, tapi karena supaya ekonomi bisa berjalan. Itu sebabnya kita tetap berhati-hati dan tetap berwaspada. Tuhan akan menyelamatkan kita, dihindarkan atau dilindungi, atau kita diberikan kelengkapan oleh Tuhan. Tuhan berikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian setiap kesulitan dan kesukaran ada tujuannya. Kita akan membaca dalam Yesaya pasal 48 ayat yang ke-10. Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-10. Yang pertama, kesulitan dan kesukaran itu akan memurnikan kita. Kita akan terlihat murni kalau kita sudah mengalami dapur penyucian yang dari Tuhan. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Bapak, Ibu, dan saudara, emas yang kita pakai itu dari privat sana tidak langsung bulldozer ngeruk kemudian langsung jadi emas, jadi anting-anting, jadi apalagi gelang, tapi jadi tanah. Tanah di sana ada emas, diproses sedemikian rupa, kemudian jadilah perhiasan-perhiasan yang seperti Bapak Ibu pakai sekarang ini. Kalau lihat di Newmont, ada permata yang sangat berharga. Itu melalui proses yang sangat panjang, dibakar, dimurnikan. Andai saja emas atau permata itu bisa berteriak, dia akan berteriak-teriak. Tetapi tujuan kesengsaraan, tujuan adalah memurnikan setiap hati kita. Kapan kita bisa terlihat murni? Ketika kesengsaraan sedang kita alami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Ayub mengalami kesengsaraan dan dia terbukti murni. Karena Tuhan memberikan kesaksian. Dari mulut Ayub tidak pernah keluar kata-kata hujatan. Bahkan dia sempat berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ketika ada persoalan-persoalan yang kita hadapi, kesulitan, kesukaran, itu sedang memurnikan kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu ingin sabar, kalau semua baik-baik, tidak akan terlihat kesabaran Bapak Ibu. Kesabaran Bapak Ibu terlihat ketika punya pembantu yang jengkel, kan gitu. Punya atasan yang kejam, kesabaran Bapak Ibu baru teruji. Ketekunan, kesetiaan Bapak Ibu teruji ketika banyak penghalang di depan, ketika banyak rintangan di depan, apakah kita tetap setia atau tidak. Kesulitan, kesukaran yang sedang kita alami sedang memurnikan kita. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak. Walaupun sulit perak itu, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Jika ada persoalan pergumulan yang sedang Bapak Ibu alami, baik itu ekonomi, keluarga, maupun masalah-masalah sosial, termasuk masalah rohani, Tuhan sedang menguji kita, memurnikan kita, supaya kita murni di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang kedua, tujuan dari kesengsaraan itu adalah Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima, supaya kita punya pengharapan, ayat yang kelima. Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima. Demikian, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
Ayat-ayat sebelumnya, ayat 3, 4, ayat 3 dan 4 menunjukkan betapa ujian itu datang, betapa persoalan-persoalan datang untuk menguji kita, supaya kita tekun, supaya kita tahan uji, dan kita punya pengharapan. Ketika kesulitan kesukaran datang, supaya kita hanya berharap kepada Tuhan. Hari-hari ini, ketika COVID-19 sedang melanda dunia ini, orang sudah tidak lagi bisa mengandalkan hartanya, orang sudah tidak lagi bisa mengandalkan jabatannya, orang tidak bisa lagi mengandalkan status sosialnya. Apa kalau darah biru terhindar dari COVID-19? Tidak. Apakah kalau pendeta terlepas dari COVID-19? Tidak. Apa kalau jemaat terlepas dari COVID-19? Tidak. Orang kaya? Tidak. Kesulitan kesukaran yang sedang terjadi, supaya kita hanya berharap kepada Tuhan, mengembalikan pengharapan kita kepada Tuhan. Yang selama ini mungkin kita bisa bergantung kepada pangkat kita, kita bisa bergantung kepada jabatan kita, bergantung kepada kekayaan kita. Kesulitan kesukaran ini mengembalikan kita kembali supaya berharap kepada Tuhan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini di tangan Bapak Ibu ada perjamuan kudus. Tuhan sedang melindungi kita. Dia menyelamatkan kita. Dia melindungi kita. Dia mengorbankan tubuhnya untuk dihina. Dia mengorbankan derajatnya, dia mau turun dan sama seperti manusia. Dia merendahkan diri dan sama seperti manusia, walaupun keserupaan dengan Allah itu sesuatu yang harus dipertahankan, tapi dia tidak pertahankan. Dia mengambil rupa seorang hamba. Jabatan apa yang tinggi di dunia ini? Tetapi hamba dipandang rendah. Tuhan mengambil jabatan yang paling rendah. Hamba pun ada dua pilihan, hamba yang taat dan hamba yang tidak taat. Yesus ambil bagian hamba yang taat. Taat sampai mati. Ada pilihan mati terhormat dan mati terhina. Dia pilih mati yang paling hina di kayu salib, dengan tujuan untuk melindungi kita. Kita yang harusnya masuk dalam penghukuman, supaya kita tidak lagi masuk dalam penghukuman. Seharusnya kita yang menerima cercaan, celaan karena dosa yang kita perbuat, tapi semua sudah ditujukan kepada Yesus, sehingga digambarkan rupanya pun tidak dikenali, wajahnya pun tidak dikenali lagi, karena dia menanggung aib seluruh muka bumi. Sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Di masa-masa kesukaran, biar Tuhan selamatkan kita. Jadilah orang benar di hadapan Tuhan, bukan hanya di hadapan manusia. Biarlah Tuhan yang melihat hati kita, Tuhan yang melihat pikiran kita, dan Tuhan tolong kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, dan kita persiapkan diri untuk perjamuan kudus. Dan pastikan Bapak Ibu sudah pegang perjamuan kudus, karena memang hari ini tidak seperti biasanya. Biasanya memang dibagikan, dan untuk mengikuti protokol kesehatan, maka perjamuan kudus dibagikan kepada Bapak Ibu di depan. Dan pastikan sudah menerima semua. Kalau belum menerima, bisa angkat tangan. Mari kita berdoa kepada Tuhan, seraya kita memandang salib Tuhan di satu bukit yang jauh dari sini, di Golgota. Ada salib Tuhan yang tegak berdiri.
mengampuni, menyelamatkan kita semua. Pada saat bumi jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Pada satu bukit jauh dari sini, jauh dari sini, dengan iman lihat salib Tuhan berdiri. Potong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cinta Tuhanku. Jatuh jatuh dekat kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Kita pegang perjamuan kudus saat pagi hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa, biarlah roti dan anggur yang sudah kami pegang bersama-sama, Tuhan memberkati dengan berkat yang dari surga, sehingga bukan lagi roti dan anggur biasa, tetapi roti dan anggur yang diberkati oleh Tuhan. Memang bukan obat, tetapi mampu memberikan pertolongan kesembuhan bagi kita, mampu menyelamatkan kehidupan kita. Itulah sebabnya dengan iman kita datang kepada Tuhan. Mari kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita menghormati dan menghargai Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang ini adalah tubuh Yesus? Mari kita bersekutu bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alihkan cawan yang berisi darah perjanjian Tuhan, dan tetap kita menghargai dan menghormati Tuhan. Dan sudah itu ia mengucap syukur. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita pegang adalah darah Yesus? Mari kita bersekutu bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
ketika kita mau mengangkat kedua tangan kita, berserah kepada Tuhan, dan kau bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku datang pada salib itu, ku teringat cinta-Mu, Tuhanku. Biar ku jatuh dekat kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Sekali lagi, ku datang pada salib itu, ku berikan cinta Tuhanku. Dan ku jatuh dekat kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan menyelamatkan kami dari kesulitan dan kesukaran. Dan biarlah kami menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan menuntun kami untuk kami boleh hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini, kalau di antara kami yang datang adalah orang-orang yang sehat-sehat. Biar Tuhan menjagai kami, melindungi kami dari segala mara bahaya, kesulitan, kesukaran, dan Tuhan menolong kami. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang nanti sore akan mengikuti perjamuan kudus di rumah masing-masing secara streaming. Tuhan, kiranya Tuhan menolong mereka semua, juga diberkati oleh Tuhan. Mereka ditolong oleh Tuhan di masa-masa sulit, masa sukar. Ada pertolongan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, saudara-saudara. Dan saya sampaikan beberapa hal terkait dengan ibadah-ibadah. Jadi ibadah masih tetap dalam rangka physical distancing. Kita ibadah yang tidak normal, jadi mesti pakai masker. Jangan lupa dari rumah sudah pakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian diukur suhunya, dan kita boleh masuk bersama-sama. Memang tidak diperkenankan untuk jabat tangan lebih dulu, apalagi cipika-cipiki tidak boleh dulu untuk sementara waktu ini. Tidak boleh juga bercakap-cakap lama-lama. Jadi Bapak Ibu begitu pulang bisa langsung pulang, tidak usah mampir ke mall dulu ya. Jadi langsung pulang. Jadi supaya data-data yang bisa ditulis Bapak Ibu bisa berjalan dengan baik. Kemudian kalau berangkat memang hari-hari ini tidak ada penjemputan, karena memang kalau dijemput berdesak-desakan. Kalau satu keluarga tidak apa-apa, kalau berbagai keluarga akan berpotensi untuk penyebaran COVID-19. Juga diharapkan Bapak Ibu ketika ke gereja tidak naik kendaraan umum. Di sana juga berpotensi untuk penularan COVID-19. Dan saya berdoa supaya semua jemaat Tuhan diberkati dengan kendaraan pribadi masing-masing di masa COVID ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dan sekali lagi biarlah Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Dan untuk sementara waktu memang usia 13 sampai 60 dan dalam kondisi sehat, tidak dalam kondisi demam. Dan itu perlu kita sadari bersama-sama supaya kita saling menjaga diri dan orang lain. Yang
paling berbahaya adalah OTG, orang tanpa gejala. Orang tidak mengalami apa-apa karena memang fisiknya lagi sehat. Dia sudah tahan terhadap segala virus dan lain sebagainya. Sehingga termasuk COVID pun dia punya daya tahan tubuh yang luar biasa. Tapi masalahnya ketika dia berbicara, berdekatan dengan orang-orang yang lemah fisiknya, maka itu akan bisa menimbulkan masalah baru. Oleh sebabnya ketika kita juga merasa sehat, juga berhati-hati. Ketika tubuh kita juga kurang sehat, juga tetap berhati-hati. Bapak Ibu dan saudara, supaya semua kita sehat semua. Dan ibadah yang diperkenankan adalah ibadah yang bersifat umum dulu untuk sementara waktu. Jadi yang komisi-komisi, departemen-departemen masih belum dulu, sementara masih ibadah umum dulu. Dan tetap kita lakukan di transisi new normal ini dengan baik. Dan Bapak Ibu jangan terlalu berharap nanti semua kapan akan normal seperti dulu lagi. Rupa-rupanya COVID-19 tidak akan hilang kecuali nanti antivirusnya sudah ditemukan. Jadi kondisi ini kita tidak tahu kapan akan berakhir. Oleh sebabnya mari jaga diri kita dan jaga orang lain supaya kita sehat, orang lain sehat. Dan kiranya Tuhan yang sangat baik memberkati kita semuanya. Kemudian terkait dengan persembahan sudah tidak lagi, jadi Bapak Ibu bisa langsung berikan di belakang ketika berangkat atau ketika pulang. Dan ketika pulang Bapak Ibu juga jangan berdesak-desakan. Bapak Ibu bisa ada 3 pintu keluar, bisa pintu utama, pintu sebelah kiri dan pintu sebelah kanan. Jadi tetap sekalipun datang, sekalipun pulang, tetap jaga jarak dengan baik. Dan memang ini untuk keamanan kita bersama, keselamatan kita bersama. Kiranya Tuhan tolong kita dan Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kiranya berkat Tuhan turun atas kita semuanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh beribadah menyembah kepada Tuhan sekalipun dalam keterbatasan waktu. Tuhan memberkati kami. Bapa, biarlah ibadah kami, hubungan kami dengan Tuhan bukan hanya di gereja, tetapi di rumah, di tempat kami berdiam, dimanapun kami berada. Hati kami, roh kami tetap berkomunikasi dengan Tuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami serahkan pagi hari ini tubuh, jiwa, dan roh kami dalam tangan Tuhan. Mohon penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang akan kami jalani. Biarlah kebajikan, kemurahan, dan keberuntungan senantiasa menyertai kami. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak yang datang saat pagi hari ini. Berkatilah nikah rumah tangga kami, hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara. Tuhan memberkati kami. Pekerjaan kami, Bapa di surga, Tuhan memberkati. Tentu ada kesulitan, kesukaran, tapi biarlah Tuhan memberikan jalan keluar bagi kami.
Tuhan akan menyelamatkan kami orang-orang benar dari kesulitan dan kesukaran. Dan biarlah apa yang dijumpai oleh tangan kami diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah, sehingga tidak ada satu pun di antara kami yang berkekurangan. Semua hidup dalam berkat dan anugerah Tuhan. Hubungan kami dengan Tuhan ketika kami berdoa sendiri bersama keluarga, atau ketika kami beribadah raya, kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di surga. Kami juga serahkan persembahan-persembahan kami yang sudah kami berikan kepada Tuhan maupun yang akan kami berikan saat pagi hari ini, baik persembahan persepuluhan yang jadi milik dan hak Tuhan, persembahan syukur, persembahan misi yang kami berikan karena mengasihi Tuhan. Kiranya dari tingkap surga terbuka bagi kami, dan Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan dengan sukacita, dengan berkelimpahan yang dari surga. Dan gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan, biar kami kelola dengan tepat, dengan benar, dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami bisa bertanggungjawabkan kepada Tuhan dan kepada jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk tim COVID Gereja Mafa ini yang sudah bekerja lelah, yang sudah mempersiapkan dengan baik segala sesuatunya sehingga ibadah boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberkati mereka, lindungi mereka, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus, supaya kemanapun kami pergi ada kuasa Tuhan yang selalu menolong dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Pemberian dan anugerah Tuhan, kiranya berkat Tuhan tercurah bagi kami sekalian. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera saat pagi hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin tidak salaman, Bapak Ibu bisa keluar dari pintu kanan, pintu utama, dan pintu sebelah kiri, sambil bisa membawa formulir untuk minggu depan bisa diisi, dan minggu depan dibawa kembali ke gereja. Tuhan memberkati.